Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Kembali lagi bersama saya Yudi. Ya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial dalam seri pembuatan kuis multiple choice di Eldiru atau website e-learningnya Unsud ya. Nah, ini websitenya. Ya, ini contoh kuisnya ya, seperti ini ya. Bagaimana cara membuat kuis, kemudian memasukkan soal-soal yang sudah kita buat ke dalam Eldiru itu bagaimana ya. Ada beberapa langkah yang harus dilewati. Nah, kita mulai dari step awal dulu ya. Kita perlu suatu software yang namanya itu adalah ExamView ya. Nah, software ExamView ini ya fungsinya adalah untuk mengkonversi soal yang sudah kita buat dalam bentuk Microsoft Word ya sebelum nanti kita akan memasukkannya ke dalam Eldiru ya. Jadi dikonversi dulu ke dalam format tertentu ya. Nah, softwarenya namanya adalah ExamView ini. Saya mulai dari awal sekali ini ya. Ini adalah masteran ExamView. Nanti akan saya lampirkan di deskripsi ya. Bapak Ibu bisa download di sana. Dan ini sepertinya versinya adalah versi free ya. Tapi sudah bisa digunakan. Saya selama ini pakainya ini. Ya. Oke. Silakan Bapak Ibu ekstrak dulu file yang sudah di-download ya. ExamView ini di-download dulu, kemudian diekstrak ya. Klik kanan, ekstrak to ExamView folder. Nah, di sini akan muncul ya. Lalu double klik. Oke. Kemudian, nah ini ya masterannya ini. Kemudian kita install ya. Biasa langkah installnya ya. Kalau saya biasanya pakai klik kanan, run as administrator. Kita biarkan dulu prosesnya. Nah, akan muncul jendela instalasi seperti ini. Kita ikuti aja langkahnya ya. Ini kita pilih yang I accept the terms and license agreement. Ya. Next. Ini complete saja, default. Kita next. Ya. Kemudian install. Sudah selesai, kita finish. Oke, kita lihat di desktop. Apakah sudah muncul? Nah, ini. Dia akan muncul ada 3 buah fasilitas dari ExamView ya. ExamView Test Manager, ExamView Generator, sama ExamView Test Player ya. Tapi kita butuh satu software terinstall dari ExamView lagi untuk mengkonversinya ya. Di sini nggak muncul ya. Kita akan mengambil dari folder instalasinya. Di mana folder instalasinya? Yaitu di C ya. Kita buka drive C ya. Kemudian program file 86, buka, double klik. Lalu kita cari yang else instruction ini ya. Instruction ini. Kita buka ExamView, kita buka, kita cari. Nah, ini kita butuh ini f-import ini ya. Kita pindahkan ini ke desktop ya. Caranya bagaimana? Kita klik kanan, kemudian kita create shortcut. Klik kanan, create shortcut. Nah, ini shortcutnya ya. Shortcutnya akan muncul di sini ya, di folder ini. Nah, shortcut ini kita cut. Klik kanan, cut. Kemudian kita pastekan di
desktop saja untuk memudahkan kita mengakses ya. Kita paste di sini. Oke. Nah, nah kita udah punya 4 buah software. Ini masterannya ya. Masterannya saya taruh bawahnya. Dah nih. Kemudian kita mempersiapkan soalnya ya. Soal ya, mana ya, saya mencoba untuk mempersiapkan soal ya. Nah ini dia kuis untuk kuis Komkep 2 WM ya. Kita buka. Nah ini adalah soal yang akan saya masukkan ke dalam kuis di Aldiru. Syarat sebuah soal agar dia bisa terbaca oleh exam view ya, untuk dikonversi ke dalam format tertentu sebelum masuk ke Aldiru adalah harus ada tulisan ini, multiple choice ya. Ini harus ada multiple choice, tulisan ini harus ada. Kemudian setelah itu baru kita masuk ke soalnya ya. Soal nomor 1 soal, kemudian opsi jawaban, lalu ini kunci jawabannya. Yang perlu diperhatikan dalam penulisan kunci jawaban itu adalah harus persis seperti ini ya. ANS.2 spasi opsi jawaban yang benar ya. Antara ANS dan titik 2 itu tidak boleh ada spasinya. Tidak boleh ada spasi seperti ini, tidak boleh ya. Karena kalau ada nanti tidak akan terbaca oleh exam view. Ya. Begitu ya. Jadi ANS spasi ANS.2 spasi opsi jawaban yang benar. Begitu ya. Oke, kemudian kita enter, lalu kita enter lagi untuk masuk ke nomor soal selanjutnya. Formatnya sama seperti nomor 1 ya. Begini, soal, opsi jawaban, kemudian kunci jawaban. Sampai silakan Bapak Ibu buat jumlah soal yang diinginkan. Kalau saya di sini 7 soal saja ya, karena hanya untuk kuis setelah perkuliahan ya. Begitu. Nah, setelah formatnya disesuaikan seperti ini, lalu Bapak Ibu save file soal ini dalam bentuk RTF atau rich text format ya. Save as ya. Kemudian kita cari lokasi folder penyimpanannya ya. Nah, ini sudah saya simpan ke dalam format RTF kalau ini. Kalau Bapak Ibu belum, silahkan Bapak Ibu klik ini, kemudian pilih cari RTF atau rich text format. Ini ya. Klik, kemudian save. Oke. Ya, setelah ini kita simpan ke dalam format RTF, lalu langkah selanjutnya adalah kita buka software exam view yang namanya fimport ya, yang tadi kita copy dari folder instalasinya itu ya. Ini fimport, kita double klik. Nah, akan muncul seperti ini, kemudian kita next. Nah, kita cari file soal yang tadi kita simpan, lokasinya di mana, kita cari dengan cara mengklik yang ini, folder ini. Klik. Nah, kita cari tadi di mana ya? Saya tadi menyimpannya di data, kemudian keperawatan unsur again, kemudian tadi saya simpan di sini, kemudian semester genap, Komkep 2. Nah, di sini. Di folder ini tadi saya simpan. Setelah memilih folder yang lokasi soal yang kita simpan tadi, lalu kita pilih select. Nah, di sini ya. Nah, ini soal yang tadi saya simpan. Kenapa kok bawahnya ada juga ini namanya sama dengan ini, tapi kok ada huruf yang tidak jelas seperti ini? Ini menandakan bahwa soal kita itu masih terbuka. Kita tutup dulu soalnya. Nah, ini kan, ini masih terbuka ya. Kita tutup dulu soalnya. Close. Oke. Nah, kan dia hilang ya yang bawah sendiri. Lalu kita pilih soalnya ya. Ini soalnya ya, yang tadi yang saya
save sebagai RTF, save as RTF. Nah, kita sorot, kita select. Nah, dia akan pindah ke bawah. Oke, langsung next. Nah, ini kita setting menjadi satu-satu saja ya. Ini default kita setting satu-satu aja. Ini saya juga manut tutorial dari senior saya ya, satu-satu. Kemudian next. Ini tidak usah dirubah-ubah, next. Ini juga tidak usah diubah-ubah, next. Kemudian finish. Ya. Nah, ini berarti saya sudah pernah menyimpan soal tersebut ya. Kalau belum, nanti akan tidak ada keterangan seperti ini. Langsung terbaca. Ya. Ini saya replace aja ya. Yes to all. Nah, ini nanti Bapak Ibu akan muncul seperti ini apabila sukses. Ya. Apabila tidak sukses, nanti keterangannya akan berbeda. Tapi kalau sukses seperti ini. Ya. Oke, ini sudah sukses. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita buka exam view test generator. Kemudian kita klik ini, open an existing question bank. Kita buka, klik, double klik aja. Kemudian kita cari, ya. Ini biasanya akan otomatis mengarahkan ke folder instalasi exam view, kemudian ke subfoldernya di banks. Tapi kalau tidak, Bapak Ibu bisa cari. Misalkan ternyata belum diarahkan ke sana. Bapak Ibu bisa cari di instalasinya di C, program files 86, L instruction, exam view, bank. Nah, di sini. Ini ada beberapa soal yang memang sudah saya buat ya. Tapi sebagai contoh, tadi kan saya buatnya yang ini nih. Nah, ini ya, yang tadi di replace itu. Nah, ini soalnya. Lalu kita pilih ya, kita pilih open. Nah, dia akan membuka seperti 7 soal. Betul, ini ya. Ini soalnya. Kemudian setelah muncul seperti ini, kita klik file, export. Kita ekspor ke dalam bentuk Blackboard. Ya. Kenapa Blackboard? Karena ini adalah bentuk file yang sesuai untuk LDRU. Ya. Nanti kita akan memasukkan file Blackboard ini ke dalam LDRU. Di sana sudah ada pilihan Blackboard-nya nanti. Tapi di antara kedua pilihan ini kita pilih yang versi terendah saja biar aman. Kalau versi tinggi takutnya nanti tidak sesuai ya. Kita pilih yang Blackboard 67. Klik. Nah, kita buat nama foldernya ya. Nama nanti kalau sudah di save dia bentuknya akan menjadi WinZip. Nah, nama WinZip-nya itu apa? Kita akan buat ya. Ini sudah ada nih ya. Saya buat sama aja ya. Kalau misalkan Bapak Ibu nanti ditulis namanya aja ya. Ya udah saya bedakanlah. Kuis Komkep coba PM. Nah, ini ya. Nah, ini biasanya akan saya copy untuk nama folder selanjutnya, subfolder selanjutnya ya. Udah, kita kasih nama, kemudian jangan lupa di copy ya. Copy lalu di save. Nah, di sini. Ini dikasih nama sama aja kayak tadi, paste, karena tadi sudah saya copy ya. Ini namanya sama, kemudian directory name-nya sama juga. Ini deskripsi nggak usah diisi, tidak masalah ya. Kemudian kita klik OK. Nah, ini kita sudah punya bank soal ya di exam view. Oke, Bapak Ibu, ini ya sekira-kira ya langkah-langkah untuk mengkonversi soal ke dalam format yang nanti akan dimasukkan ke LDRU ya. Ini adalah part satunya. Saya takutnya nanti kepanjangan kalau dilanjutkan. Nanti akan saya lanjut di part kedua. Begitu ya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.